Dan Alawi Maliki adalah tokoh besar. Apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Katanya, "Wa huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin." Setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat, Muhammad bin Abdul Wahab berdiri lurus untuk mempertahankan akidah, katanya, "Ha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin." Ini Syekh Alawi Al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Banyak yang meminta saya untuk membuat tanggapan terhadap klaim Ustadz Salman Ali bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini dipuji oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kasih gambaran sederhana dulu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali ini menjawab apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh panel sebelah dari ARG. Bagaimana ulama-ulama dari 4 madhab, termasuk misalnya As-Sawi, menyampaikan celaan atau penilaian buruk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dicap sebagai khawarij. Dari berbagai madhab dibawakan ulama-ulamanya. Dan satu pun tidak ada yang dibantah oleh Ustadz Salman Ali. Tetapi justru Ustadz Salman Ali ini mendatangkan kitab lain di mana isinya ulama selevel misalnya Sayyid Alwi Al-Maliki, termasuk juga Syekhul Azhar, termasuk juga Wahbah Zuhaili, menyampaikan pujian kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebetulnya Ustadz Salman ini sudah setuju juga bahwa memang dicela oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di satu sisi memang ada yang memuji. Jadi Wahabi itu buka otaknya. Ustadz Salman tidak bisa membantah celaan itu, tetapi hanya menyampaikan fakta lain. Ya biasa nak, dia biasa seperti itu, biasa. Orang punya penilaian berbeda-beda itu biasa. Tetapi ada yang menarik. Saya sitir satu, ini saya bawa ke pemahaman secara general dulu. Sesuatu itu ulama memahaminya berbeda itu biasa. Seharusnya Ustadz Salman itu bantah dong. Oh bukan begitu, oh itu salah. Seharusnya begitu untuk menganulir argumentasi lawan. Toh faktanya argumentasi lawannya tidak bisa dianulir, memang ada. Bahkan pernah saya bahas, gurunya saja Sulaiman Al-Qurdi itu mewanti-wanti saudaranya. Terus siapa? Zaini Ahmad Dahlan, Mufti Mekah, Syafi'i, Mufti Hambali, itu tidak bisa dibantah. Kecaman mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahab tidak bisa dibantah. Kalau mau fair, ya hitung ulama berapa yang memuji, ulama berapa yang mencela. Begitu. Jangan lalu di-framing, oh Muhammad bin Abdul Wahab dipuji oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara yang dibawakan Sayyid Alwi Al-Maliki, Wahbah Zuhaili. Ini kalau kita mau jujur, apa setara mereka ini dengan As-Sawi? Apa setara mereka dengan misalnya Ibnu Abidin dalam kitabnya yang sangat masyhur, di situ menulis Ittiba'u Muhammad ibni Abdul Wahab al-Khawarijah. Bagaimana orang ini ikut khawarijnya. Dijelaskan begitu. Apa setara dengan Sulaiman Al-Qurdi? Ini kalau kita mau adil, kita mau telaah mana ulama yang lebih unggul, sehingga itu yang kita ikuti kalau mau ditarik satu kepastian. Sebetulnya Muhammad bin Abdul Wahab ini dicela apa dipuji? Kalau cuman sama dengan orang berdebat, ini haram, bawakan pendapat ulama yang bilang haram. Lalu bilang, enggak, ini halal, bawa pendapat ulama yang mengatakan halal. Ya berarti kan mukhtalaf saja. Tidak boleh saling mengingkari. Artinya kita sepakati Muhammad bin Abdul Wahab dicela, dimaki-maki oleh ulama Ahlus Sunnah, walaupun iya memang ada yang memuji. Begitu dong kalau mau fair. Jangan kamu bungkam seolah-olah ternyata Muhammad bin Abdul Wahab ini dipuji-puji oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah mereka yang membawakan narasi-narasi celaan itu salah semua. Ya enggak Pak, dari mana? Toh faktanya tidak bisa menyalahkan itu ya. Ini masih sesuatu yang sederhana. Tetapi saya mau kalian itu memahami ucapan saya itu dengan mudah. Masuk kepada poin pujian Sayyid Alwi Al-Maliki. Ustadz Salman cuma memotong kalimatnya itu Ra'su ahli tauhid, Imamul Muwahhidin atau Ra'su ahli tauhid lah. Imam para orang-orang yang mentauhidkan Allah, imam orang-orang yang memperjuangkan tauhid. Dia tidak baca. Itu ada di muqaddimah atau di bagian awal kitab Mafahim Yajib an Tusohah karya Sayyid Alwi Al-Maliki. Itu kitab dibaca oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan tidak tahu mereka. Perhatikan bagaimana pujian itu dan apa yang ada dalam pujian itu. Saya bacakan.
Nanti biar Wahabi ini menganga sebetulnya. Di poin apa dipuji? Ada 2 kali membahas spesifik tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Satu lagi, Mauqifu Muhammad ibni Abdul Wahab an ziyaratil qabri atau al-istighosah. Ada 2 poin. Said Alwi itu menjelaskan tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Saya kasih gambaran sederhananya saja. Dipuji sebagai Imam Tauhid atau Ra'sul Muwahhidin dengan catatan merujuk kepada suratnya Muhammad bin Abdul Wahab kepada salah satu pemimpin Islam di situ, di mana di situ Muhammad bin Abdul Wahab menepis 12 tuduhan. Salah satu dari tuduhannya adalah mengkafirkan orang istighosah. Artinya Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang beristighosah. Bandingkan dengan ustaz-ustaz Salafi Wahabi di Indonesia itu. Makanya sekali lagi Ustaz Salman ini memang wallahu a'lam, dia mewakili siapa berbicara. Sementara kita mengkritik adalah mewakili orang-orang yang risih dengan congor-congor ustaz-ustaz yang orang ziarah Wali Songo itu musyrik. Itu Pak, realitasnya begitu. Jadi perhatikan pujian Muhammad bin Abdul Wahab ini di bagian apa dan sedang menjelaskan apa. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman ini kalau bagi orang-orang Indonesia itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi oke, ya, seolah-olah berguna untuk mereka, tapi sisi lain menikam mereka sendiri. Karena faktanya apa? Membuka kotak Pandora. Bahwasanya mereka yang berkuar-kuar itu justru menyelisihi apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah saya bawakan kitabnya yang sama persis ya. Itu lihat sebelah itu adalah kitab yang dipresentasikan, dan yang sebelah ini saya cari yang lebih terang ya. Mauqifus Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhabi min hadhil alfadi allati za'amu annaha syirkun aw dalalun. Pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab tentang beberapa lafadz di mana oleh orang-orang dianggap lafadz ini apabila diucapkan menjadi syirik atau lafadz ini adalah ucapan-ucapan sesat. Wali Syekh Muhammadin ibni Abdul Wahhabi mauqifun azimun wa ra'yun hakimun fi hadzal babi. Dalam hal ini Muhammad bin Abdul Wahhab itu memiliki pendapat yang bagus ya, yang agung, dan juga pandangan yang bijaksana. Wa khususon bin nisbati li ba'dil alfadi, dan terkhusus kepada menisbatkan beberapa lafaz al mustaharati yang populer alal alsinati di lisan-lisan manusia yang dikenal manusia ya. Wallati za'ama, dan lafaz-lafaz di mana za'amah menyangka man orang-orang yadda'i yang mengklaim ya. Himayatat tauhidi, menjaga tauhid ya. Walaghirata alaihi, dan juga cemburu kepada tauhid itu. Artinya kalau ada orang melakukan hal-hal itu dia sangat menjaga ya. Rasa cemburunya besar gitu ya. Jangan sampai ada orang yang menyekutukan Allah begitu ya. Annaha syirkun, bahwasanya lafaz-lafaz itu adalah syirik. Jadi ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai penjaga tauhid, orang yang paling cemburu kepada tauhid, yang paling fanatik lah kepada tauhid. Mereka menganggap lafaz-lafaz ini adalah syirik. Ya. Nah, itu ya, begitu cara mengartikannya ya. Wa anna qailaha musyrikun, dan bahwasanya ay wa za'ama anna qailaha musyrikun, dan orang-orang itu menyangka bahwa orang yang mengatakan kalimat-kalimat itu maka dia adalah syirik. Ini mesti tentang ya Rasulullah ya. Arithna yang begitu-begitu ya. Kemudian wa huwa imamut tauhid. Nah itu, dan inilah dia imamut tauhid, imam tauhid ya. Wa ra'sul muwahhidin, dan pimpinan orang-orang yang bertauhid ya. Yaqulu kalimatahu, dia sampaikan kalimatnya ya. Maksudnya ucapannya itu as-sadidatah, yang lurus, yang benar ya. Bihikmatihi ar-rasyidati, dengan kebijaksanaannya yang lurus ya, atau yang sesuai dengan petunjuk gitu, ar-rasyid gitu ya. Allati, di mana bisa babiha, dengan sebab hal itu intasyarat, maka menyebarlah ya. Artinya dengan sebab kalimatnya dia benar dan juga dakwah kebijaksanaan dia itu adalah lurus, intasyarat, maka menyebarlah ya. Dakwatuhu, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, bainal anami, di antara sekian makhluk, sekian manusia ya. Wastakharat, dan juga populer tariqatuhu, tariqah dia, indal khosi wal ami, bagi kalangan-kalangan khusus atau kalangan-kalangan umum ya. Ini pujian memang iya. Istami, maka dengarkanlah ila qaulihi, kepada ucapan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi akidatihi, di dalam masalah akidahnya, dommana yang mana dia telah menyusun atau memasukkan kalimat-kalimat tersebut atau ucapan tersebut, risalatahu, di dalam risalahnya rahimahullahu taala, atau di dalam suratnya, telah dia muatkan di dalam suratnya gitu, semoga Allah merahmatinya. Risalah kepada siapa? Ila Abdillahi, kepada orang bernama Abdullah bin Suhaim ya, matu'i ahlil majma'ah ya. Jadi saya baca begitu saja, orang yang ditaati atau pemimpin di daerah majma'ah ya. Matu'un itu dari kata to'ah ya, berarti orang yang ditaati di situlah ya. Silahkan kalian baca mutawi atau apa ya, saya baca begitu saja. Pemaknanya kepada petinggi atau pemimpin atau yang ditaati di daerah majma'ah begitu. Kemudian perhatikan ini bagian poinnya. Idza tabayyana hadza, apabila ini sudah jelas, fal masailu, maka persoalan-persoalan allati syanna'ah, di mana menjelek-jelekkan ya. Jadi ini Muhammad bin Abdul Wahhab sedang dijelek-jelekkan atau sedang menjawab ketika ada orang yang menjelek-jelekkan dia dalam satu surat ya. Jadi ada orang mengirim surat kepada pemimpin lain, isinya menjelek-jelekkan Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka di sini ketika Muhammad bin Abdul Wahhab menggunakan kata dia, berarti orang yang dimaksud gitu ya. Karena Sya'alwi ini menulis ini dua kali, yang sebelumnya menceritakan kronologi suratnya ya, tapi di sini bagian menjelaskan bantahan Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Begitu ya. Jadi allati syanna biha, di mana orang itu telah menjelek-jelekkan kepada saya, biha, dengan masalah-masalah itu, minha, maka sebagian dari masalah itu, ma huwa, adalah sesuatu, huwa, di mana sesuatu tersebut, minal buhtani, adalah sebuah fitnah keji, adz-dzahiri, yang nyata. Jadi menepis. Jadi surat yang Anda baca sebelumnya tentang saya, tentang menjelek-jelekkan saya, itu adalah fitnah, begitu kira-kira ya. Wahiyah, dan fitnah itu, qauluhu, adalah ucapan orang yang menjelek-jelekkan saya itu. Ini bahwa saya mubtilun, adalah orang yang menganulir atau membatalkan kutuba al-madhahibi, kepada kitab-kitab ulama madhab. Karena di situ tanwin ya. Kalau tidak tanwin berarti mubtilu kutubi al-madhahibi ya. Tapi kalau dibaca mubtilun ya berarti sebagai maf'ulnya itu kutuba al-madhahib, kitab-kitab ulama madhab. Wa qauluhu, dan juga ucapan dia. Jadi ketika Muhammad bin Abdul Wahhab ini disebut anti madhab, itu ditolak oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Poin pertama, berarti Muhammad bin Abdul Wahhab bukan anti madhab. Kalau sekarang ada sutet-sutet yang menisbatkan diri belajar kepada ulama-ulama Saudi, belajar kepada mengikuti jalur Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi anti tauhid, berarti dia mengingkari nasihat atau prinsip berpikirnya pendiri mereka. Itu yang pertama. Wa qauluhu, dan yang kedua, ini bahwa saya aqulu, berkata, annan nasa min sitti mi'ati sanatin, bahwasanya manusia sejak 600 tahun laisu ala syai'in, mereka salah ya. Artinya tidak ada nilainya sama sekali, sesatlah. Wa qauluhu, dan juga ucapannya. Jadi ini yang dibantah ya. Artinya kalau ada orang yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan orang-orang sebelumnya, itu dibantah sendiri oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu ya. 600 tahun orang-orang itu salah semua, itu dibantah begitu oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qauluhu, dan juga perkataannya, ini saya ad-da'i ya, mengklaim al-ijtihad sebagai mujtahid, bahwasanya saya ini adalah mujtahid ya. Ad-da'i itu mengklaim ya. Wa qauluhu, dan juga ucapannya, ini bahwasanya khorijun, keluar anit taklidi, dari taklid, bahwa saya sudah melarang taklid, saya sudah mujtahid bukan muqallid ya, mengharamkan taklid dan sebagainya. Wa qauluhu, dan ucapannya, ini aqulu, bahwasanya saya berkata, inna ikhtilafal ulama'i nikmatun, sesungguhnya perselisihan ulama adalah bencana ya. Bukan nikmat tapi bencana. Wa qauluhu, dan ucapan orang yang menuduh saya itu, ini bahwa saya ukafiru, mengkafirkan, man, orang, tawassala, yang bertawassul bis solehin. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab membantah kalau dianggap dirinya mengkafirkan orang bertawassul. Berarti tidak ada orang mengkafirkan orang bertawassul. Kalau ada orang yang mengkafirkan, entah mereka ikut siapa, kan begitu. Artinya ustadz-ustadz di Indonesia itu ikut siapa sebetulnya? Dia ngaji kitab-kitab ulama yang memuji Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Syekh Utsaimin, kitab Bin Bas. Tetapi Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mengkafirkan orang-orang bertawasul dengan orang-orang soleh. Bahkan di bagian lain Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengatakan tawasul itu masalah fikhiyah, bukan masalah akidah. Jadi nggak ada urusan dengan kafir, dan tidak boleh ingkar.
La ingkaro fi masailil ijtihad, tidak boleh ingkar dalam masalah-masalah ijtihad, begitu ya. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan dia anni, bahwasanya ukaffiru, mengkafirkan Al-Busiri ya. Al-Busiri ya, Sahibul Burdah. Di qaulihi, karena ucapan Al-Busiri ya akramal khalqi. Jadi enggak ada pendiri Wahabi mengkafirkan Al-Busiri, itu enggak ada, begitu ya. Wa qauluhu, dan juga ucapan dia inni, bahwasanya aku berkata lau aqdiru ala hadami hujrati Rasulillahi la hadamtuha, seandainya saya mampu menghancurkan hujrah ini maksudnya kuburannya ya, karena dulu kan Rasul dikuburkan di kamarnya. Jadi kuburan Rasul itu sering kali disebut hujrah ya, kamar. Artinya kalau saya bisa memusnahkan kuburan Rasulullah, akan saya musnahkan. Muhammad bin Abdul Wahab juga menolak bahwa dia berkata seperti itu. Skip, lompat kepada yang paling poin. Wa qauluhu, dan ucapan orang yang memfitnah saya, anni atau inni, bahwa sesungguhnya saya ungkiru, mengingkari ziarata kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan juga ucapan orang itu inni, bahwasanya saya ungkiru, mengingkari ziarata kubril walidaini wa ghairihima, ziarahnya orang kepada kuburan orang tuanya atau kuburan selainnya. Wa inni ukaffiru man yahlifu bi ghairillahi, dan bahwasanya saya mengkafirkan orang yang bersumpah selain Allah. Maka perhatikan, fahadhihi, maka ini semua isnata asyarah, 12 masalatan, 12 masalah ya. Artinya poin-poin di atas itu ada 12 poin. Jawaban saya fiha, di dalam 12 persoalan itu, an akula ya, saya berkata subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya ini adalah fitnah yang sangat keji, fitnah yang sangat nyata. Jadi ketika Muhammad bin Abdul Wahab melarang orang ziarah kubur, melarang orang ziarah kepada kuburan Rasulullah, itu adalah dakwahan orang-orang yang mengklaim dirinya ikut Muhammad bin Abdul Wahab, padahal aslinya bukan begitu ya. Kalau benar seperti ini Muhammad bin Abdul Wahab, berarti tidak ada perbedaan dengan kita. Kalau begitu ya jelas, itu berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah di bagian ini ya. Jadi itu yang harus difahami oleh Salafi Wahabi itu. Ketika dibongkar dengan pujian kepada Muhammad bin Abdul Wahab, maka perhatikan di bagian apa dipujinya dan bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab yang sebenarnya. Begitu ya, begitu. Jangan kamu cuma ambil sepotong dua potong dipuji terus selesai persoalan. Enggak. Justru sekarang kamu yang keluar kafir, sirak-sirik, berdoa di samping kuburan, sirak-sirik. Bahkan di bagian lain di sini juga dijelaskan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab tentang berdoa di samping kuburan ya. Tidak ada itu masalah sirik ya. Yang sirik itu menyembah kuburan. Menyembah, meyakini kuburan itu sama dengan Tuhan, itu baru syirik. Itu bukan hanya kuburan ya, batu, ya rumah kamu, ya bapak kamu, ya apapun ya. Jadi begitu ya. Allahumma dina sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.